Assalamualaikum, halo. Sebelum mulai, perkenalkan aku Salsabila dan sedang mengerjakan tugas ilmu kesehatan masyarakat. Di sini aku bersama dengan dua temanku, Indri Rianti dan Cindy Melani. Dan inilah perjalanan kami, ikutin terus ya guys, wakakak nenot. Kunikmati kebahagiaan ini. Hihihi, perjalanannya panjang ya. Soalnya kebagi dalam 3 hari. Tetap ditonton ya teman-teman. Nenot day 1. Nenot, waktunya wawancara. Data narasumber. Pertanyaan pertama. Persentase bayi stunting dan ibu anemia di Posyandu ini? Di sini mah jarang sih, normal semua, cuman ini juga lagi dipantau sama ibu, cuman 4. Cuma 4 Ya. dari Dari 1 RW. 1 RW itu berarti berapa Bu? 136 Iya, ya Bu ya? 136, cuman 4 yang dipantau sama ibu. Kalau misalnya di sini Bu, berarti ibu-ibu hamilnya pada sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kebutuhan gizinya tercukupi Iya, semuanya. alhamdulillah. Tinggal balitanya aja yang 4 Iya, ini ya yang Bu ya? 4 ini aja. Pertanyaan kedua. Setujukah ibu dengan adanya hubungan stunting dan ibu anemia? Ya setuju, pasti ada hubungannya kan, stunting sama ibu anemia pasti ada Bisa ada hubungannya. hubungannya, berarti Ibu Iya. setuju. Pertanyaan ketiga. Faktor penyebab stunting. Asupan gizinya yang kurang. Apa ada faktor ekonomi yang kayak gitu? Ya pasti gitu di sini ada. Kalau di sini ada ya berarti ya Bu. Nenot day 2. Jadi hari ini tuh kita rencananya mau ke Posyandu, tapi malah hujan. Nah ini tuh ceritanya lagi jalan ke rumah aku dan tiba-tiba ada aku aja, dadah. Nah tiba-tiba udah nyampe lagi di Posyandunya, yuk kita masuk. Tapi jeng ternyata ini bukan Posyandu, tapi ini tempat edukasi stunting dan ibu hamil. Di sini tetap menuhin prokes ya teman-teman. Nah, ini ibu-ibunya lagi pada masak-masak, guys. Tuh, masak. Dibantu juga sama teman-teman aku masak-masaknya. Dan gak kerasa, udah pada dateng nih ibu-ibu sama adik-adiknya. Nah, mulai juga kan acaranya. Habis ini ada beberapa edukasi dari dokter dan juga Ibu Rina sebagai apoteker dari puskesmas setempat. Kalau misalnya ibu-ibu pernah ke puskesmas, mungkin pernah melihat saya ya. Ya, sekarang sedang magang di puskesmas Cilengkrang. Sambil dengerin, kita juga dikasih konsumsi di sini sama ibu-ibunya, baik banget. Setelah itu ada sambutan nih dari adik-adiknya nyanyi di depan ibu-ibunya. Asik-asik, waktunya makan semuanya. Jangan lupa ya berdoa dulu kayak gini. Setelahnya ada edukasi nih tentang makanannya apa aja nih. Yaitu yang pertama, pepes ati ampela. Dan sebelum pulang kita bantu-bantu ibu-ibu nih di sini bikin absen. Nenot, waktunya wawancara. Data narasumber. Pertanyaan pertama. Seperti apa gejala pada stunting? Sebenarnya kan stunting itu ada memang penyebabnya karena ada kekurangan gizi aja, ada memang karena ada penyakit lain di dalam tubuh anak ini. Biasanya kalau misalnya karena penyakit, tapi kan gejalanya sesuai dengan penyakitnya. Yang paling sering ditemukan sih biasanya yang punya infeksi tuberkulosis. Nah tapi biasanya lebih sering ditemukan itu waktu lagi posyandu, lagi pengukuran. Pertanyaan kedua. Faktor penyebab stunting. Ada berbagai macam penyebab ya. Yang pertama tuh penyakit di anaknya, yang paling sering kelihatan di puskesmas itu biasanya tadi infeksi tuberkulosis, ada penyakit jantung bawaan, kurang asupannya. Pertanyaan ketiga. Pentingnya gizi pada ibu hamil. Jadi kan kalau ibu hamil itu berarti lagi butuh gizi yang lebih banyak dari biasanya.
peningkatan kebutuhan. Sedangkan kan, nah gizi sendiri kan ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu nanti lebih ke protein. Nah itu ada yang kekurangan energi protein. Biasanya itu kita lihat dari lingkar ininya tangan atasnya. Kalau misalnya dia kurang, berarti nanti gizi ibunya sendiri untuk janinnya akan kurang. Apa sih pengaruhnya? Nanti si janinnya juga akan tumbuhnya lebih lambat dari seharusnya. Nanti hasil akhirnya dia bisa jadi kurang berat badan. Kalau misalnya mikronutrien itu tadi misalnya zat besi, asam folat, yang nanti bayinya juga jadi ada gejala lemas, lesu, terus nanti ke bayinya juga karena si mikronutrien yang membentuk sel-sel darah, jadi pasti nutrisi yang disampaikan ke janinnya juga akan kurang. Pertanyaan keempat. Bagaimana pengobatan pada ibu hamil? Pengobatan anemia kepada ibu hamil biasanya kita diberikan zat tambah darahnya. Zat itu ada obat FX dan ada asupannya juga, asam folatnya. Kenapa zat tambah darah itu penting banget untuk ibu hamil? Karena untuk kesehatan ibu dan bayinya, supaya mencegah lahir prematur, mencegah perdarahan, untuk mencegah bayi ibu kurang berat badan kayak gitu. Biasanya kita berikan MAE dan vitamin C. Kenapa diberi vitamin C? Karena untuk meningkat produksi itu dan diminumnya malam hari. Ya, kita bisa ditambahkan dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C atau sayur-sayuran. Pertanyaan kelima. Hubungan ibu anemia dengan janin yang berdampak balita stunting. Jadi kalau anemia pada ibu hamil dia itu kan berarti kekurangan mikronutrien kan. Anemia itu bisa kekurangan asam folat atau zat besi yang paling sering di ibu hamil. Nah si kedua zat ini kan dia tuh akan membentuk sel darah merah di dalam tubuh. Kan kita ibu hamil kalau mengantarkan nutrisi ke janin kan lewat itu ya salah satunya. Dia akan kekurangan sel darahnya nih, sehingga nanti nutrisi yang diantarkan ke bayinya juga kurang. Berarti kalau misalnya kayak gitu, janinnya ketika dia tumbuh di rahimnya juga ada kekurangan gizi. Saat janin itu kekurangan gizi, pas lahir kan nggak akan langsung jadi cukup. Jadi dia kurang berat badan saat lahir, terus pas dia lahir juga berarti harus nutrisi yang dia butuhkan kan akan lebih banyak daripada kalau misalnya saat itu dia nggak dipenuhi kebutuhannya, berarti dia akan Nenot Day 3. Nah, kalau ini posyandu beneran teman-teman, posyandu 03 di Pasirwangi. Nah, kan di sini udah mulai banyak tuh yang daftar, yang datang anak-anak dan ibunya untuk pengecekan di posyandu. Jangan lupa di-list ya. Daftar hadirnya dibantu sama ibu-ibu dan juga ibu-ibu kader. Nah, udah gitu adik-adiknya diukur nih tingginya. Yang laki-laki di jerapah warna biru dan yang perempuan di jerapah pink. Setelah itu adiknya dibantu untuk diukur kepalanya. Agak susah tapi dapet juga ya sama ibunya, karena udah biasa juga. Terus diukur juga nih lingkar lengan atasnya. Wah, karena susah adiknya dibujuk nih pakai susu. Baik-baik ibu-ibunya di sini ngasih-ngasih makanan. Nenot waktunya wawancara. Data narasumber. Pertanyaan pertama. Berapa banyak balita stunting di RW 03? Balita stunting di sini kebetulan untuk tahun ini aja sejak mulai ada corona ada 12. Karena kan selama 2 tahun saya penimbangan kan jarang sekali. Posyandunya. Nah, itu teh dari sasaran 103. 12 dari 103 balita. 103 balita. Pertanyaan kedua. Berapa banyak ibu hamil yang mengidap anemia di RW 03? Kalau tahun-tahun ini nggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Kalau dulu pernah ada, itu kan punya penyakit asma. Berarti sih kalau di sini ibu-ibunya sehat tapi bayinya ada yang stunting. Nah, kan stunting itu juga kan baru sekarang. Kalau dulu kan
yang namanya stunting paling BGM gitu kan, bukan stunting. Stunting itu tumbuhnya baru sekarang dibilangin kata stunting teh. Pertanyaan ketiga. Apa penyebab ibu dan anak memiliki gizi buruk? Pertamanya mungkin mulai dari kesehatan ibu hamilnya, terus kekurangan gizi ibu hamil, karena bawaan penyakit ibu hamilnya itu sendiri kadang-kadang jadi ke bayinya menurun, jadi kurang sehat. Pertanyaan keempat. Adakah standar tinggi dan berat bayi? Kalau bayi ukuran Per umur ya Bu ya kalau itu. per umur biasanya Kalau yang disebut kecil biasanya di angka berapa Bu? kan begitu lahirnya prematur, misalkan 2 kilo juga enggak, 1,7 atau 1,6 itu kan ada. Terus panjangnya teh hanya mencapai 40 juga enggak, itu pasti kurang normal. Itu nanti kedepannya bakal jadi stunting berarti Nah. kalau sekarang. Itu biasanya keseninya bisa stunting. Pertanyaan kelima. Tips agar ibu dan bayi terhindar dari gizi buruk. Ya, nomor 1 mah anjuran makanan yang bergizi, karena kan kita lagi hamil misalkan, kalau makannya biasa-biasa aja nanti akan pengaruh ke bayinya. Pertanyaan keenam. Seberapa penting ibu dan bayi ke posyandu? Nah, tujuan posyandu diantaranya untuk mengetahui perkembangan balita, untuk mengetahui kesehatan, perkembangan, dan tumbuh kembang maksudnya. Ya. Untuk mengetahui tumbuh kembang anak kan, anak ini segini bulan harus bisa apa, ini segini tahun harus bisa apa gitu kan. Menambah edukasi ya. Dan yang jelas itu menambah edukasi. Data narasumber. Pertanyaan pertama. Apakah pernah mengalami anemia? Pertanyaan kedua. Bagaimana gejala yang dirasakan saat mengalami anemia? Pusing aja ya, pusing karena tekanan darahnya rendah juga. Mungkin karena terlalu kecapean menurut dokter. Pertanyaan ketiga. Kapan mengalami anemia? Mungkin dalam kondisi masih menyusui ya waktu itu. Menyusui dan saya kerja juga. Pertanyaan keempat. Apakah anaknya terkena dampak stunting? Kalau ibu gimana Bu? Nggak pernah anemia dan anaknya juga sehat? Pertanyaan kelima. Dampak positif dan negatif adanya posyandu. Positifnya anak terkontrol lah gitu perkembangan balitanya gitu. Jadi terpantau ya kondisi kesehatan balita kami. Negatifnya nggak ada? Nggak ada. Pertanyaan keenam. Kesan dan pesan adanya posyandu. Pesan dan kesannya. Apa ya? Misalnya apakah ada yang perlu ditambahkan atau gimana? Supaya posyandu kami bisa lebih lengkap mungkin ya Bu ya pelayanannya, bisa ada tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter, jadi bisa memantau bukan hanya balita tapi juga lansia. Jaga gizi anak dan ibu datang ke posyandu. Yeay.